Kembali Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke Pak Kelik Indrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta. Pak Kelik, saya ingin tanya, untuk konsultan 1 RW itu butuh berapa orang, berapa tenaga ahli? Baik, jadi untuk konsultan kami yang berikut itu ada 6 tenaga ahli yang diperlukan. 6 tenaga ahli? Iya. 1 RW yang disebut konsultan tadi? Iya. Tunggu sebentar, 6 tenaga ahli di 1 RW yang merupakan konsultan tadi diberikan upah Rp556 juta. 6 orang, jadi 1 orang kurang lebih sekitar hampir Rp100 juta kali 76 RW, kurang lebih seperti itu ya. Artinya luar biasa ini, 1 orang hampir 100 juta kali 76, 7,6 miliar. Ini proyek besar untuk seorang perencana, katakanlah arsitek misalnya atau planolog misalnya dan lain sebagainya. Ada 6 orang di 1 RW dapat hampir 100 juta rupiah kali 76 RW. Bagaimana kemudian logika ini bisa masuk bahwa ini adalah angka yang pas? Ya, makasih Mas Eman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, komponen biaya dari 556 juta ini tidak hanya tenaga ahli, masih ada tenaga pendukung, kemudian juga ada sosialisasi, kemudian ada pelaporan. Tapi yang memang yang utama adalah di tenaga ahli, komponennya 6 orang tadi per 1 RW. Ya, jadi untuk tenaga ahli planologi itu yang kami anggap sebagai tim leader, itu kami menggunakan standar dari Inkindo. Inkindo untuk S2 pengalaman 2 tahun itu sekitar 19.350 per bulan. Per bulan, oke. Ya. Kemudian untuk tenaga ahli arsitek, sipil, teknik lingkungan, kemudian sosial, ekonomi manajemen, ini kami menggunakan yang S1 4 tahun. Ini biaya sesuai dengan Inkindo adalah 15.150.000 per bulan. Per bulan. Makin pengalamannya makin lama makin mahal ya. Oh, jelas, Oke. ya. Jadi itu hitung-hitungannya. Ya, 15 juta sampai 19 juta bisa kemudian mungkin bisa diambil di kamera. Ini adalah perhitungan 6 tenaga ahli per 1 RW yang merupakan konsultan RW kumuh. Ini paling mahal 19 juta per bulan hingga sekitar 15.150.000 per bulan. Dan bekerja selama berapa bulan? Untuk ini 4 bulan, tapi tidak semuanya 4 bulan karena sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi ada yang kurang? Iya, betul, ada yang 3, ada 2, ada yang 1. Maksimal 4 bulan? 4 bulan untuk tim leader saja. Oke, ini perusahaan atau dari universitas? Untuk yang pengalaman kami sekarang masih perusahaan, tapi untuk tahun 2020 kita akan mencoba dengan kampus atau dengan swakelola tipe 2. Dan juga memungkinkan untuk dengan swakelola tipe 3 dengan kelompok masyarakat. Dan ini sudah dihitung bahwa 19 juta kali 4 bulan, 15 juta kali 4 bulan, 6 tenaga ahli dikalikan dengan RW-nya. Tapi kan ini 19 juta per bulan untuk 1 RW. Kalau 1 orang ini menangani katakanlah 70 RW, maka 19 juta per bulan dikali 70 RW dikali 4 bulan. Bukan. Tadi kan saya sampaikan Mas ya, untuk 1 kelurahan itu bisa yang dikerjakan CAP-nya, bisa 1 RW, bisa 2 RW, bisa 3 RW. Ya. Kalau sama dengan 1 kelurahannya, itu yang nambah tidak tenaga ahlinya, tapi tenaga pendukungnya. Surveyor, fasilitator. Jadi tenaga ahli walaupun mengerjakan katakanlah 20 RW tetap dalam 1 kelurahan tetap 1 ini aja. 19 juta per bulan ini? Iya. Oke. Ibu Ida Mahmuda, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Saya membuka tadi ada 6 tenaga ahli dari konsultan ini yang bekerja untuk RW kumuh di Jakarta. Ya, ini kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan seperti itu. Bahwa tenaga ahli ini ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, rata-rata begitu. Bahwa menyelesaikan 1 RW butuh konsentrasi 3-4 bulan. Ini tenaga ahli yang terlalu mahal menurut saya. Apakah iya penyelesaian 1 RW butuh tenaga ahli, pemikiran tenaga ahli 3-4 bulan? Iya, 19 juta per bulan, 15 juta per bulan terlalu mahal? Kali 4, jadi bukan berbicara per bulannya, tapi kekaliannya. Jadi kalau 1 RW, Mas Iman, kemarin paparannya adalah 1 RW ini itu bisa diselesaikan oleh kajian 3-4 bulan. Iya. Jadi 19 kali 4 bulan, bayangkan. 1 RW butuh biaya untuk gaji 1 ahli, tenaga ahli ini sekitar 80 juta. 19 kali 4, kalau memang dia kerjanya 4 bulan. Iya. Iya, bayangkan ini kan terlalu tinggi dengan jumlah yang dia atur hanya 1 RW. Kan terlalu tinggi. Ini orang-orang bodoh sekalipun berpikirnya sama. Ini terlalu mengada-ngada. Apakah orang tenaga ahli ini mohon maaf, saya masih luruskan. Saya bukan tidak menghargai
keahlian orang. Tapi ini terlalu mengada-ngada, eksekutif ini berbicara satu RW butuh konsentrasi tenaga ahli di bulan 3 sampai 4 bulan. Ini kan keterlaluan. Nah, oke, kalau memang ini dipaksakan dia masih tetap mau bahwa ini harus jalan, saya dukung. Tapi anggarannya kita hitung lagi. Apakah betul membutuhkan tenaga ahli, entah itu arsitektur, entah itu apa. Betulkah dia satu RW membutuhkan 3 sampai 4 bulan? Ini kan tidak perlu, jangan disiasatin. Oh, ini kalau 2 RW jadi tambahnya cuma 200. Dan Mas Iman perlu tahu, satu kelurahan kalau misalkan rata-rata gini, tahun ini kelurahan misalkan Pademangan Barat, itu diambil hanya 2 kelurahan atau 3 kelurahan. Pademangan Timur 1 RW, maaf. Pademangan Barat di 3 RW. Pademangan Timur misalkan di 1 RW, ini contoh. Ya kan sengaja dia lakukan itu agar pembiayaannya 600 kan seperti itu. Kenapa tidak sekalian saja diambil? Misalkan, oh tahun ini se-Jakarta Utara, tahun depan se-Jakarta Timur. Tidak membuang anggaran. Ini saya berbicara, ini uang rakyat. Yang harus digunakan seefisien mungkin. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, pengamat kebijakan publik. Apa yang bisa Anda sampaikan dari dialog kita 2 segmen ini? Apa yang bisa Anda sampaikan dari sini? Begini, yang pertama adalah ini komunikasi Pemprov keluarnya itu tidak lengkap. Misalnya tadi, pertanyaan saya misalnya, apakah ini sudah tender? Pasti jawabannya sudah. Nah, kemudian juga konsultan itu pekerjaan yang dihargai itu Menmannya, bulan dia kerja. Nah, bulan dia kerja itu ada rate-nya di Bappenas, ada berdasarkan Kepres, ada di Inkindo. Ini yang dipakai yang Inkindo. Nah, itu harus disampaikan. Ini standarnya Inkindo, kita pakai ini. Nanti kan waktu BPKP memeriksa, dia harus berdasarkan pada... Saya langsung tanya kepada Anda, apakah kemudian Anda melihat angka-angka ini berdasarkan... Saya tidak hafal ya, tetapi berdasarkan apa yang kemudian disampaikan ada tenaga pendukung dan lain sebagainya, itu ada angka yang janggal atau menurut Anda ini wajar? Karena itu angkanya di aturannya, ya. Jadi saya tidak hafal angka itu. Tetapi angka itu sudah dihitung. Di Bappenas ada, di Inkindo ada. Nah, jadi yang mana yang mau dipakai terserah. Karena itu nanti ketika diperiksa harus tunjukkan. Rate-nya memang segitu. Rate-nya kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan sekolahnya tingkat apa, dan berapa tahun dia sudah bekerja. Nah, itu yang harus dicek. Harus ada, buat saya dari sisi kebijakan, angka itu keluar ada peraturannya. Ya, apakah Inkindo, apakah Bappenas harus ada. Tapi kan ini tidak ada irisan, artinya kalau seandainya dia mengerjakan katakanlah 10 atau 20 RW, maka tetap seperti ini. Yang banyak maka tenaga pendukungnya. Apakah tenaga pendukung kemudian satu RW akan berjumlah hingga ratusan juta? Nah, itu tergantung, harus kita baca dulu tornya. Ya, term of reference harus ada. Nah, maksud saya, angka itu tertera. Jadi ketika nanti diperiksa oleh BPKP, harus ada itu. Karena itu sudah ditetapkan. Seluruh konsultan, tidak hanya DKI, itu pakai. Nah, sekarang tergantung berapa Menman, lalu diawasi. Kalau dia bilangnya 4 Menman, dia kerja cuma 2 Menman, ya dibayarnya 2 Menman. Karena nggak bisa lewat itu, namanya jadi korupsi nanti. Nah, lalu yang kerja apakah dia, ataukah asistennya, ataukah tadi tim survei. Itu beda lagi rate-nya, karena jabatannya, selama sekolahnya sampai mana, berapa ada. Jadi angka itu saya asumsikan tidak ngambil dari mana-mana, tapi dari rate yang sudah ada di pasar. Jadi Anda melihat bahwa ini wajar angkanya? Iya, kalau angka karena wajar, karena sudah ditetapkan sebagai patokan. Saya ke Pak Kelik, Pak Kepala Dinas. Apa kemudian yang menjadi output ketika luar biasa, memang konsultan saja 556 juta, tetap ini angka yang memang mengerjitkan dahi, meskipun katakan tadi ini bisa jadi angka yang wajar. Apa yang menjadi output? Apa yang akan dirasakan oleh warga DKI Jakarta atas RW kumuh setelah ada konsultan ini, maka tidak ada RW kumuh lagi di Jakarta? Oke, Mas Iman. Jadi output dari konsultan penyusun CAP ini adalah tadi untuk hasil kesepakatan antara warga di RW kumuh dengan Pemprov. Itu diket, Pak. Kita sama-sama tanda tangan di sana, melalui kami di suku dinas. Kemudian ini yang akan dilaksanakan fisiknya tahun berikutnya. Selain itu, kita sampai dengan desain detail tadi, DED-nya. Jadi tinggal benar-benar tahun depan tinggal pelaksanaan. Dari saluran, jalan, kemudian PJU, penerangan jalan umum, kemudian dari hidran kering untuk kebakaran, kemudian penghijauan, mural, septic tank komunal, kemudian IPAL komunal, kemudian juga sarana-prasarana yang lain di sana. Termasuk juga dengan sosial ekonomi. Ada olahraga, kemudian pemberdayaan masyarakat,
KB. Jadi kalau kita Ya. dengar ada di bagian DKI Jakarta, saya lupa Jakarta Barat, Jakarta Utara, yang kemudian tidak memiliki septic tank sehingga kotoran dibuang kemudian ke saluran drainase. Apakah kemudian kita tidak akan melihat, tidak akan mendengar itu lagi di tahun depan? Jadi gini, untuk RW kumuh target kita sampai dengan 2022 adalah 200 RW kumuh. Kita secara bertahap sudah arahnya ke sana. Jadi diharapkan di RW kumuh itu selesai dulu RW kumuh itu. Untuk yang lain Selesai itu targetnya seperti apa? Apa yang bisa dirasakan? Jadi untuk pengentasan RW kumuh tadi ada beberapa kriteria yang memang kita bisa sentuh dari Pemprov. Ya. Tadi yang saya sebutkan fisik-fisik tadi itu salah satunya, Mas. Jadi fisik-fisik tadi yang kemudian PJU, saluran air, itu semua tidak akan ada masalah lagi nanti. Di RW kumuh ya. Di RW kumuh tidak akan ada masalah lagi. Saluran air yang kemudian mengalir dengan lancar, Betul. PJU-nya nyala semua dan menggunakan penghijauan mural tuh apa namanya kaligrafi dan lain sebagainya di tembok-tembok ya, pengecatan. Dan kemudian itu akan terjadi di tahun depan ya, karena ini anggaran tahun depan. Dan tahun depan kita tidak menemukan ada masalah di situ lagi. Anda mengatakan itu. Terakhir Ibu Ida Mahmuda, apa yang bisa Anda sampaikan di sini sebelum saya ke Pak Agus Pambagio? Saya setuju kalau tenaga ahli ini dibayar sesuai dengan aturan. Tapi apakah betul dengan satu RW memakan waktu sampai 3-4 bulan? Ini kan pemborosan menurut saya. Makanya saya tantang Pak Keli. Kalau kita setujuin, bagaimana setelah disetujuin Bapak buka ke publik, bagi siapapun warga DKI Jakarta atau warga negara Indonesia yang memang punya keahlian di bidang tersebut, berani mengerjakan dengan berapa bulan dan berapa biayanya yang mesti dikeluarkan. Sayembara. Jangan kita berpatokan dengan 600 juta, tapi membuang-buang anggaran. Kalau 600 juta satu RW, saya berpikirnya simpel saja. Kita prinsipnya mendukung. Ini Mas Iman perlu tahu, warga DKI Jakarta perlu tahu. Setelah penganggaran terkait dengan perencanaan 600 juta, nanti akan yang sudah terjadi di 2019, 2020 anggarannya adalah satu RW 4 miliar sampai 10 miliar. Yang sudah ada kajian. Nah bayangkan kalau satu RW 10 miliar, ini beda lagi dengan kebutuhan masyarakat padat penduduk terkait dengan pembuangan limbahnya. Ini ada di anggaran Dinas Tata Air. Nah ini lain lagi biayanya, jangan dianggap ini semuanya di dia, bukan di Dinas Perumahan. Ini ada lagi anggaran terpisah. Jadi ini yang memang kita kritisi. Ayo kita duduk bareng. Saya siap, mau sampai 24 jam satu hari duduk bareng menyelesaikan ini. Saya tunggu Ibu nanti, Ibu Ida bersama dengan Pak Kelik dan juga katakanlah SKP, OPD atau kepala dinas lain di Provinsi DKI Jakarta duduk bareng untuk kemudian menyisir, mencatok dan lain sebagainya. Anggaran-anggaran yang kemudian baik, saya juga minta bantuan semua warga DKI Jakarta terkait dengan yang mengerti ini. Bantu kami untuk menyelesaikan ini. Karena saya yakin bisa dengan anggaran murah. Dengan kampung yang baik dan ideal. Janggal menurut Ibu Ida, tapi kemudian bisa jadi wajar menurut Pak Agus Pambagio. Dari sisi kebijakannya aja, yang penting nanti ketika diperiksa mereka bisa menunjukkan itu. Kalau enggak kan salah. Di BPKP? Di BPKP, karena nanti kan diperiksa, ya kan, Irjen juga segala macam meriksa. Ya kalau itu sudah nggak masalah. Yang menjadi persoalan, apakah masyarakat tidak bisa ikut memeriksa? Itu aturannya begitu, masyarakat boleh. Bukan begini. Ini Pak Agus, maaf nih. Ini fungsinya kami nih DPRD, sekarang sedang pembahasan KUA PPAS. Ya, betul. Apakah wajar anggaran tersebut kita gelontorkan, kita siapkan? Kalau menurut kita kurang wajar, ya kita kurangi. Ya, betul. Bukan berarti nanti ada BPKP dan lain sebagainya, itu betul. Sekarang kita gelontorkan 1M. Kita begitu saja setuju kan? Tidak. Ini tidak masuk di akal. Apa 600 juta? Kita setuju saja kan? Tidak. Selagi tidak masuk di akal, kita perlu pertanyakan. Kita perlu revisi. Jangan berbicara, nanti ini kita siapkan saja, nanti kan ada BPKP. Tidak seperti itu. Inilah fungsi kita terkait dengan rancangan KUA PPAS. Enggak, maksudnya begini, BPKP itu kan terakhir ketika proyek sudah selesai, tutup tahun pertengahan Desember. Yang harus ditekan oleh DPRD adalah mengkritisi ini semua, menanyakan. Makanya saya katakan ini ada problem di komunikasi antara Pemprov, nanti mungkin juga dengan DPRD. Nah itu diselesaikan. Yang penting buat saya dari sisi kebijakan, aturannya mana ada. Nah silahkan DPRD, saya tidak baca tornya, jadi mungkin Bu Ida nanti harus baca tor yang dibuat. Itu ngapain aja para ahli. Gitu. Memang ini ketika bicara soal anggaran tidak bisa kemudian dilihat hanya satu persatu, tapi maksud saya tidak bisa lihat hanya satu katakanlah
jumlah besarnya, Nggak bisa. tapi harus dilihat satu persatu. Dan Tornya perlu tolong disisir dibaca, jadi pelan-pelan. nanti dibaca Setuju. tornya. Karena Iya. kalau tidak Setuju. bisa salah. Baik. Setuju Pak Dan Agus. kami tentu tidak Setuju. hanya Jangan DPRD DKI gara-gara- Jakarta, gara-gara tidak kita hanya baca itulah akhirnya kita tahu. Iya, Ya. tidak hanya Pak Agus Pambagio, tapi kita semua bisa ikut mengawasi dan mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan ini Ya. ada kemudian di website bisa kemudian diakses oleh seluruh masyarakat. Kalau sudah jadi anggaran kita bisa. Tapi sekarang belum. Sekarang belum. Belum. Padahal Kalau proses sudah jadi anggaran. transparansi Sekarang belum Pak, masih di internal Belum. kita. tentu ini menjadi masukan juga karena bicara transparansi adalah bicara proses. Maka setiap proses dari awal sampai akhir tentu itu harus kemudian Nah, disinilah Bisa komunikasi. Disinilah komunikasi Pemprov harus betul. Karena awam ini kan tidak ngerti. Tadi saya katakan baca tutornya. Awam nggak ngerti, lihat angkanya, waduh, nanti tambah kacau. Nah, Oke. jadi ini itu yang harus Baik. disusun. Ya, Jadi- kebetulan kalau kami, Mas Aiman, kalau saya sebagai Ketua Komisi D, kebetulan di Komisi D ini kita ada tim yang memang di backup oleh fraksi PDI Perjuangan, Iya. yang memang S1, S2, yang memang sudah tahu betul rinciannya seperti apa. Oke. Jadi akhirnya walaupun itu bukan background saya, kita ada tim yang memang Baik, membackup baik. itu. Baik, Jadi kita tunggu, ayo Bu, nanti, duduk Bu. bareng, Ya. memungkinkan atau tidak seperti itu. kita tunggu Oke. suara Bu Ida, kita tunggu juga suara Pak Kelik yang kemudian menjelaskan, suara Bu Ida yang kemudian mengkritik dan apa kemudian hasilnya. Intinya jangan sampai merugikan masyarakat DKI Jakarta. Dan kemudian ada proses Setuju. transparansi yang Setuju. bisa dipertanggungjawabkan hari ini dan hari ke depan. Terima kasih Iya. Ibu Ida Mahmuda, Betul, Ketua setuju. Komisi D, Terima Komisi DPR DKI Terima kasih. Jakarta, Iya. Pak Kelik Indrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, dan juga Bung Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu.